On cam dulu semuanya. Kita mau foto wajahnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke Devina. Baik, hari ini pertemuan keempat ya, betul. Betul, Pak. Kemarin sudah pertemuan tiga. Bahas apa ya kemarin ya? Halo, pertemuan tiga bahas apa kemarin? Yang saya belum ngasih Ko- tugas. Koefisien binomial dan segitiga Pascal, Pak. Ya, yang sekarang multinomial ya sekarang ya. Betul, Pak. Ya, oke, nanti sekalian ya. Cuma karena nanti mepet waktunya, kita kan ketemu lagi hari Rabu ya. Iya, Pak. Mungkin tugasnya diperpanjang aja untuk pekan depan, nggak apa-apa. Jadi tugas yang multi pekan depan aja ditunda aja. Nanti soal saya kasih hari ini. Baik, seperti biasa, silakan yang tugas presentasi hari ini menyampaikan hasil diskusinya, beserta contoh dan latihannya nanti kita mengembangkan lagi lebih dalam. Gitu ya, ya silakan. Yang presentasi hari ini siapa aja? Saya, Bapak. Iya, Ya, Bapak. silakan. Oke, izin share screen, Bapak. Silakan. Oke. Suara aku kedengeran nggak? Pendengar Madia, teman. Pendengar Madia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Jadi hari ini dari kelompok kami, kelompok satu, itu akan nyampein materi mengenai koefisien multinomial, algoritma, dan prinsip sangkar burung. Kelompok kami itu ada teman saya, Halimah Abidah, lalu saya sendiri, Madia Latifa, dan Siti Nur Aisyah. Next. Nah, hari ini tuh kita bakal yang pertama ngebahas koefisien multinomial, lalu dilanjut sama algoritma mengurutkan permutasi dan kombinasi, kemudian prosedur mengenerik kombinasi, lalu yang terakhir itu ada prinsip sangkar burung. Oke, yang pertama kita bakalan membahas tentang koefisien multinomial. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, di sini aku ada masalah kombinatorika. Misal di suatu perusahaan mempunyai 10 satpam. 10 satpam tersebut akan diberi tugas ke 3 gedung berbeda. Gedung A membutuhkan 5 satpam, gedung B membutuhkan 3 satpam, dan gedung C membutuhkan 2 satpam. Berapa banyak kemungkinan untuk mengatur para satpam untuk dibagi tugas ke 3 gedung tersebut? Nah, di sini ada ilustrasinya. Di sini ada 10 satpam, terus bakalan dibagi ke gedung-gedung ini. Misalkan gedung yang paling gede ini gedung A, lalu yang sedang itu gedung B, terus yang paling kecil itu gedung C. Nah, kalau misalnya sebelum kita belajar koefisien multinomial, kita pasti bakalan ngerjain soal ini itu pakai rumus kombinasi. Nah, jadi kita pasti ngerjainnya bakalan kayak yang ada di PPT itu jadi kombinasi 10 dari 5 buat gedung A karena yang dibutuhkan di gedung A itu 5 satpam sedangkan kita itu mempunyai 10 satpam. Berarti kan kombinasi 5 dari 10. Terus juga buat gedung B karena 5 satpam tadi udah dipakai di gedung A berarti kan eh, kita cuma bisa ngambil kemungkinan sisa dari 5 satpam itu kan berarti 10 dikurang 5. Berarti kombinasi 3 dari 10 dikurang 5 atau nanti itu 10 dikurang 5 hasilnya 5. Terus juga buat yang di gedung C itu nanti dikurangin 10 satpam yang kita punya tadi dikurangin sama satpam-satpam yang udah dibagi ke gedung A dan gedung B. Jadi kombinasi 2 dari 10 dikurang 5 dikurang 3 itu nanti hasilnya 2. Jadi buat nyelesain ini tuh tinggal kombinasi dari gedung A, gedung B sama gedung C tadi itu dikali kayak biasa terus didapetin nanti hasilnya sama dengan pakai rumus kombinasi yang kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Nah, tinggal dimasukkan aja buat yang gedung A itu N-nya 10 sedangkan R-nya itu 5. Jadi 10 faktorial per 10 dikurang 5 itu 5 faktorial dikali R-nya tadi 5 faktorial. Gitu juga buat gedung C sama gedung B yang didapetin hasil akhirnya itu nanti 10 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial.
Ini kalau cara kita ngerjainnya sebelum kita mengenal koefisien multinomial. Nah, kita coba next. Nah, jadi koefisien multinomial itu adalah teorema binomial member formula untuk X plus Y pangkat N yang dengan N merupakan bilangan bulat positif. Nah, hal ini itu dapat diperluas ke koefisien multinomial yang jadi bentuknya itu X1 ditambah X2 tambah sampai dengan XK pangkat N. Nah, jadi untuk bilangan N1, N2 sampai dengan NK dengan N bilangan bulat negatif itu koefisien multinomialnya bisa ditulis jadi N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali sampai NK faktorial. Nah, hal ini itu menotasikan banyaknya susunan atau permutasi dari N objek dengan N1 tambah N2 ditambah sampai dengan NK itu sama dengan N. Nah, di mana NI adalah banyak objek untuk tipe I, di mana I-nya itu 1, 2, sampai dengan K. Next. Nice. Next. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada teorema 1.7. Misalkan N sebuah bilangan positif, maka untuk semua X1, X2 sampai dengan XK itu berlaku X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan XK pangkat N itu sama dengan nasi multinomial dari N1 N2 sampai dengan NK dikali X1 pangkat N1 dikali X2 pangkat N2 sampai dengan dikali XK pangkat NK. Nah, dengan sigma ini mencakup semua kemungkinan bilangan bulat non-negatif N1, N2 sampai dengan NK yang memenuhi N1 ditambah N2 ditambah sampai dengan NK sama dengan N. Nah, buat buktinya di next slide. Next. Guys, next. Oke. Nah, di sini misalkan kalian dari N2 faktor masing-masing faktor adalah X1 tambah X2 tambah sampai dengan XK. Nah, di sini bisa dijabarin kan X1 tambah X2 ditambah sampai dengan XK pangkat N itu adalah X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan XK dikali faktor itu lagi sampai sebanyak N buah faktor. Nah, kita ekspansi perkalian tersebut ke dalam suku-suku sehingga tidak ada tanda kurung yang tersisa. Karena dari setiap faktor kita dapat memilih X1, X2 sampai dengan XK, maka banyak suku yang terbentuk adalah KN dan setiap suku dapat dijajarkan dalam bentuk X1 pangkat N1 dikali X2 pangkat N2 sampai dengan XK pangkat NK. Dengan N1, N2 sampai dengan NK itu adalah bilangan-bilangan bulat non-negatif yang memenuhi N1 ditambah N2 ditambah sampai dengan NK sama dengan N. Nah, suku-suku berbentuk X1 pangkat N1 dikali X2 pangkat N2 dikali sampai dengan X ke pangkat NK itu dapat diperoleh dengan memilih X1 sebanyak N1 dari N faktor, lalu memilih X2 sebanyak N2 dari N min N1 faktor sisanya, lalu memilih X3 sebanyak N3 dari N dikurang N1 dikurang N2 faktor sisanya, sampai dengan memilih XK sebanyak NK dari N min 1 dikurang N2 N dikurang N1 dikurang N2 dikurang sampai dengan NK min 1 tersisanya. Nah, berdasarkan prinsip perkaliannya, banyaknya suku yang terbentuk dari X1 pangkat N1 dikali X2 pangkat N2 dikali XK pangkat NK itu seperti yang telah dijabarkan di PPT. Jadi kita pakai kombinasi yang biasa, terus pakai prinsip perkaliannya, udah dikali, nanti dapetin hasil akhirnya itu N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali sampai dengan NK faktorial yang sama dengan koefisien multinomial
multinomial. Nah, jadi dengan demikian teorema yang tadi itu terbukti. Oke, next. Nah, di sini supaya lebih paham, di sini kita ada nampilin contoh. Contoh yang pertama itu ada berapakah koefisien X1 dikali X2 pangkat 3 dikali X3 dikali X4 pangkat 2 dalam ekspresi X1 dikurang 5X2 ditambah X3 dikurang 2X4 pangkat 7. Nah, buat nyelesain soal ini itu kita bisa pakai teorema 1.7 tadi. Nah, di sini kan koefisiennya itu yang mau kita cari itu koefisien dari X1 dikali X2 pangkat 3 dikali X3 pangkat dikali X3 dikali X4 pangkat 2 kan. Nah, yang mana dalam ekspresi X1 dikurang X5 X2 ditambah X3 dikurang 2 X4 pangkat 7. Kalau misal dijabarin itu nanti bakalan ada bakalan ada bentuk yang X1 dikali X2 pangkat 3 dikali X3 dikali X4 pangkat 2. Nah, supaya kalau misalnya memakai cara biasa, kan kita pasti ngali-ngaliin kan supaya tahu koefisien em, dari variabel tersebut. Nah, tapi karena kita udah belajar koefisien multinomial, nah, rumusnya tadi itu adalah sigma n faktorial per n1 faktorial dikali n2 faktorial dikali sampai dengan nk. Nah, karena di sini em, I-nya itu sampai 4. Ini kan X1, X2, X3, X4. Berarti I-nya itu ada 4. Berarti kita cuma sampai N1 N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dikali N4 faktorial. Nah, kita masukin ke rumus. Jadi rumusnya itu sigma N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial kali N4 faktorial dikali X1 pangkat N1 faktorial. X1 dikali N1. X1 di pangkat N1 dikali X2 pangkat N2 kali X3 pangkat N3 kali X4 pangkat N4. Nah, buat nentuin yang mana N dan yang mana N1 dan X1 dan lain sebagainya, itu kita lihat dari sini. Kalau N itu tuh adalah pangkat yang ada di dalam ekspresi. Kan ini ekspresinya X1 dikurang 5X2 ditambah X3 dikurang 2X4 pangkat 7. Berarti N-nya itu adalah 7 karena nah, terus buat N1-nya, nah N1, N2, N3, dan N4 itu kita lihat dari pangkat yang kita lihat dari pangkat yang ada di variabel. Nah, kan variabel yang mau kita cari itu X1 dikali X2 pangkat 3 dikali X3 dikali X4 pangkat 2. Berarti N-nya itu adalah pangkat-pangkat yang ada di setiap variabel ini. X1 itu pangkatnya kan 1, berarti N1-nya itu 1. X2 itu pangkatnya 3, berarti N2 itu 3. Lalu X3 itu pangkatnya 1, berarti N3 itu 1. Dan X4 itu kan pangkatnya 2, maka N4-nya itu 2. Nah, sedangkan buat nyari X1, X2, X3, sama X4, itu tuh kita lihat dari ekspresi lagi. Nah, di ekspresi itu koefisien yang ada di depan variabelnya itu berapa. Nah, di sini kan X1 itu variabel di depannya itu kan 1 kan, berarti X1 itu 1. Terus X2 itu di variabel di depannya itu min 5 kan, berarti X2 itu min 5. X3 juga kayak gitu, X3 itu 1, berarti X3-nya 1, terus X4 variabel di depannya itu min 2, berarti itu X4-nya itu min 2. Nah, kita masukin aja yang kita ketahui tadi dari kerumus, didapatin 7 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 pangkat 1 dikali min 5 pangkat 3 dikali 1 pangkat 1 dikali min 2 pangkat 2. Sehingga didapatin nanti hasil akhirnya itu adalah minus 210.000. Gitu. Nah, bisa next. Oke, di sini soalnya adalah ada berapa kata sandi dengan panjang 9 yang dibentuk dari huruf A, B, dan C sedemikian hingga setiap huruf muncul 3 kali dalam setiap kata sandi. Nah, buat ngerjain soal ini itu kan bentukannya hampir sama kayak
masalah yang kita kerjain tadi yang satpam. Jadi ini tuh kita disuruh kita punya mau ngebentuk 9 sandi, panjangnya itu 9. Nah, tapi di sandi itu harus ada huruf A itu 3, huruf B itu 3, dan huruf C itu 3. Berarti kan karena 3 3 3 berarti itu udah 9 kan. Berarti setiap kombinasi yang terbentuk dari huruf-huruf itu pasti bakalan ada 9. Dan setiap huruf itu masing-masing 3. Jadi tinggal kita kalau misalnya kita belum belajar koefisien multinomial itu kita pasti bakalan ngerjainnya sama kayak yang di kasus pertama tadi. Tapi karena kita udah tahu tentang koefisien multinomial, kita bisa langsung aja masukin ke dalam rumus koefisien multinomial, yaitu n faktorial per n1 faktorial dikali n2 faktorial dikali nk. Nah, di sini n1-nya itu kan tadi huruf A itu muncul 3 kali, berarti n1-nya 3. Terus huruf B juga muncul 3 kali, berarti n2-nya 3. Terus buat C juga muncul 3 kali, berarti n3-nya 3. Jadi didapetin koefisien multinomialnya itu kombinasi 3, 3, 3, 3 dari 9 sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sehingga hasil akhirnya itu nanti didapetin 1680. Next. Nah, selanjutnya, ini sama aja kayak yang sebelumnya, cara ngerjainnya kita tinggal masukin ke koefisien multinomial. Kalau di sini itu soalnya tentang ada berapa bilangan 5 angka yang memuat 2 angka 3, 1 angka 2, dan 2 angka 1. Berarti N1-nya itu kan berarti karena di sini eh, mau ngebentuk 5 angka, berarti N-nya itu 5. Terus di sini kita disuruh dari 5 angka ini ada memuat 2 angka 3, berarti N1-nya itu 2. Terus ada 1 angka 2, berarti N2-nya itu 1. Terus juga ada 2 angka 1, berarti N3-nya itu 2. Sehingga koefisien multinomial, kita bisa langsung masuk ke koefisien multinomial, ke rumusnya itu sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial. Sehingga hasil akhirnya adalah 30. Berarti bakalan ada 30 bilangan yang terbentuk, ke 30 bilangan 5 angka yang terbentuk dan memuat 2 angka 3, 1 angka 2, dan 2 angka 1. Oke, next. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Halimah. Ya baik, jadi materi selanjutnya adalah algoritma mengurutkan permutasi dan kombinasi. Yang pertama, em, misalkan Pi sama dengan Pi1, Pi2, Pi3, dan Sigma sama dengan Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3 adalah dua permutasi 3 tanpa pengulangan dari semua elemen 1, 2, 3. Permutasi Pi dikatakan mendahului permutasi Sigma jika yang pertama Pi1 lebih kecil dari Sigma 1, atau yang kedua Pi1 sama dengan Sigma 1 dan Pi2 lebih kecil dari Sigma 2. Next. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan algoritma mengurutkan permutasi dulu. Jadi, sebagai contoh, misal contoh permutasi Pi sama dengan 1, 2, 3 mendahului permutasi Sigma sama dengan 2, 3, 1. Kenapa? Karena kita bisa lihat di Pi1 sama Sigma 1-nya. Di sini kan Pi1-nya itu 1 kan, dan Sigma 1-nya juga, dan Sigma 1-nya itu 2. Nah, 1 itu kan lebih kecil dari 2. Berarti Pi1 lebih kecil dari Sigma 1. Nah, demikian permutasi Pi sama dengan 1, 2, 3 itu mendahului permutasi alfa sama dengan 1, 3, 2. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat dari permutasi Pi sama permutasi alfa, di sini Pi1-nya kan 1. Nah, di alfa 1, 1 juga, berarti kan sama ya. Maka Pi1-nya itu, eh, karena udah sama, kita bisa lihat nih dari syarat yang pertama, dari syarat yang kedua. Pi1 sama dengan Sigma 1. Nah, dari permutasi Pi sama permutasi alfa tadi kan udah terpenuhi ya syaratnya. Pi1 sama alfa 1-nya udah sama. Nah, kita
berpindah ke angka yang selanjutnya, Pi2 sama alfa 2. Nah, kita bisa lihat di sini Pi2-nya itu 2 dan alfa 2-nya itu 3. Nah, di sini Pi2 lebih kecil dari alfa 2 kan. Alfa 2 karena 2 itu lebih kecil dari 3 kan. Maka syarat 2-nya terpenuhi. Nah, jadi eh, untuk misalkan ada angka lain, kan karena syarat 2-nya udah terpenuhi, berarti stop di situ. Kalau misalkan ada suatu kita punya permutasi yang masih sama dengan kayak Pi1 sama dengan Sigma 1, berarti dilanjutin terus prosesnya eh, sampai ke Pn-1 sama dengan Sigma N-1 dan Pn lebih kecil dari sigma N. Jadi, sehingga secara umum bisa kita simpulkan, misalkan Pi sama dengan Pi1, Pi2 sampai Pn, dan sigma sama dengan sigma 1, sigma 2 sampai sigma N adalah dua permutasi N tanpa pengulangan dari semua elemen 1, 2 sampai N. Permutasi Pi itu dikatakan mendahului permutasi sigma dalam urutan leksikografik jika syarat-syarat berikut. Jadi maksudnya urutan leksikografis tuh maksudnya kita tuh mengurutkan permutasinya kayak urutan alfabet. Misalnya, kalau misalkan kita melihat susunan permutasi satu satu 2 3 1 3 2 2 1 3, maka permutasi 1 2 3 tuh bakal mendahului permutasi 1 3 2 kan? Karena em, duanya lebih kecil dari karena di angka keduanya itu dua lebih kecil dari tiga, maka 1 2 3 bakal lebih kecil dari 1 2 1 3 2. Jadi kayak gitu kayak mengurutkan. Jadi singkatnya tuh materi ini tuh ngejelasin gimana kita bisa ngurutin permutasi dari angka-angka dengan cara yang mirip kayak kita ngurutinnya tuh berdasarkan urutan hurufnya gitu. Jadi kalau misalkan kita punya dua permutasi, maka kita bandingin satu-satu angkanya masing-masing posisinya gitu satu persatu untuk kita nentuin mana yang lebih dahulu dulu permutasinya gitu. Lanjut. Jadi di sini ada contoh algoritma mengurutkan permutasi. Jadi kita misalkan punya tiga permutasi. Permutasi pi sama dengan 1 4 2 3 5, permutasi sigma sama dengan 1 2 4 3 5, permutasi alfa sama dengan 1 2 4 5 3. Nah, maka di sini kita bisa lihat kalau misalkan permutasi sigma itu dia mendahului permutasi alfa. Kenapa coba? Karena di sini kita lihat di angka pertamanya, di sigma 1 sama alfa 1, itu kan sama-sama satu. Nah, berarti udah sama kan? Berarti udah memenuhi nih. Kita lanjut ke angka yang kedua. Kita lihat sigma 2 sama alfa 2-nya, sama-sama 2. Udah sama juga kan? Kita lihat lagi ke angka ketiganya, 4 sama 4 sama. Kita lanjut lagi ke angka selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat di sigma 4 sama alfa 4 itu kan angka 3 sama angka 5 ya. Nah, di sini tiganya itu lebih kecil dari 5. Jadi otomatis sigma tuh mendahului alfa, permutasi alfa ya kan. Nah, di sini kita bandingin alfa sama pi. Kita lihat di angka pertamanya itu kan sama-sama satu. Udah sama nih. Kita pindah ke angka yang kedua. 4 sama 2. 4 sama 2 berarti lebih kecil mana? Lebih kecil 2 kan? Makanya di sini alfa mendahului permutasi pi. Sehingga secara leksikografik ketiga permutasi tersebut itu terurut seperti berikut. 1 2 4 3 5 atau sigma, terus 1 2 4 5 3 atau alfa. Nah, selanjutnya yang terakhir 1 4 3 5 atau permutasi pi. Nah, jadi berikut akan diberikan suatu prosedur buat kita mendaftar secara terurut semua permutasi N dari semua elemen 1 2 sampai N karena pengulangan tidak diperbolehkan, maka terdapat N permutasi yang mungkin. Selanjutnya, nah, selanjutnya itu prosedur mengeneri kombinasi dan permutasi. Nah, yang pertama kita bahas dulu prosedur mengenerik permutasi. Jadi ini tuh prosedurnya buat eh, nentuin permutasi-permutasi kayak tadi tuh, mana permutasi yang lebih dahulu gitu. Nah, pertama itu di prosedur mengenerik permutasi ini ada yang namanya input sama output. Kalau misalkan input itu dia tuh N, kayak kita memulai dengan sebuah angka, kita nentuin N-nya berapa gitu. Misalkan
untuk permutasi dari angka 1 sampai N. Nah, yang kedua ada outputnya. Outputnya itu daftar semua permutasinya dari 1 sampai N dalam urutan leksikografis. Jadi, tujuan dari prosedur ini adalah menghasilkan semua permutasi dari elemen-elemen tersebut dalam urutan dari yang terkecil ke yang terbesar kayak urutan alfabet gitu. Nah, di step pertama itu kita tulis pi sebagai 1, 2, 3 sampai N dan output pi-nya. Terus step 2-nya itu jika semua i dengan i lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan n-1, dengan syarat di mana pi-nya itu harus lebih besar dari pi ditambah 1. Nah, kalau misalkan syarat pi lebih besar sama dengan pi ditambah 1, maka stop, berhenti di sini. Tapi kalau misalkan pi lebih besar dari pi tambah satunya nggak terpenuhi, maka nggak bisa stop. Kita lanjut ke step yang ketiga. Nah, di step ketiga ini kita cari PI di mana dengan I terbesar sedemikian sehingga harus PI-nya itu lebih kecil dari PI tambah 1. Nah, kalau misalkan udah dapat PI, kita udah nentuin PI, kita lanjut ke step keempat, yaitu cari PJ. PJ-nya itu harus yang terkecil, tapi sedemikian sehingga I-nya harus lebih kecil dari J dan PI yang tadi kita tentuin di step 3 itu harus lebih kecil dari PJ. Nah, kita lanjut ke step kelima. Kita tukarkan PI sama PJ yang udah kita tentuin. Nah, di step keenam itu kita balik urutan bilangan-bilangan setelah PJ, setelah diperoleh permutasi baru. Tadi kan setelah ditukar PI sama PJ kan berarti dapat permutasi baru. Nah, selanjutnya kita balik urutan bilangan-bilangan setelah PJ itu. Nah, bakal namakan permutasi baru itu dengan P, output P. Nah, kembali ke step 2 buat nyari permutasi lainnya. Lanjut. Jadi mungkin langsung ke contoh supaya kita langsung paham. Nih, jadi contoh ini kita kerjain pakai prosedur mengenerik permutasi yang tadi udah dijelaskan. Berarti untuk bagian inputnya di sini kan kita udah punya N-nya. N-nya itu sama dengan 6. Terus juga outputnya kita udah punya, yaitu Pi sama dengan 4, 1, 2, 6, 5, 3. Nah, nanti kita lanjut ke step 2. Nah, di situ kan syarat ke step 2, syarat di step 2 itu kan harus PI lebih besar dari PI tambah 1. Nah, di sini kita ambil PI-nya itu yang pertama, yaitu Pi 1. Pi 1. Pi 1 itu 4 ya. Nah, terus untuk PI tambah satunya itu Pi 2. Maka Pi 1 kan. Nah, maka di sini tuh PI lebih besar dari Pi 2, yaitu 4 lebih besar dari 1. Berarti syarat kedua ini udah terpenuhi kan? Nah, maka kita berhenti, maka kita bisa langsung stop. Nah, dan angka 4-nya itu tetap di tempatnya. Sekarang kita lanjut ke angka yang selanjutnya. Nah, angka yang selanjutnya itu adalah Pi 2 sama Pi 3. Nah, di Pi 2 sama Pi 3 ini, Pi 2-nya itu lebih kecil dari Pi 3 kan, alias 1 lebih kecil dari 2. Nah, jadi menurut step kedua, kita nggak bisa stop karena Pi 1-nya nggak lebih besar dari Pi ditambah 1. Maka karena nggak memenuhi, eh, kita tuh, karena nggak memenuhi, kita harus lanjut ke step ketiga. Nah, di step ketiga, syaratnya itu kan kita harus cari I di mana I-nya itu lebih besar dari, I-nya itu terbesar, sedemikian sehingga Pi-nya lebih kecil dari Pi tambah 1. Nah, dari yang tadi, Pi 2 dan Pi 3, berarti I yang terbesar itu 3 kan? 2 sama 3 yang terbesar adalah 3, maka kita ambil Pi-nya adalah Pi 3. Maka di sini Pi sama dengan Pi 3 sama dengan angka 2. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke step keempat, di mana step keempat itu kita harus nyari PJ, PJ terkecil. Sedemikian sehingga I yang tadi harus lebih kecil dari J yang mau kita cari, dan PI yang tadi harus lebih kecil dari PJ yang mau kita cari juga. Nah, untuk pilihan PJ yang bisa kita ambil itu ada 6, 5, 3. Karena kan mau cari eh, PJ terkecil tapi J-nya harus lebih besar dari I kan. I yang tadi kita punya kan 3. Berarti selanjutnya kan
P4, P5, P6, dan itu adalah angka 6, 5, sama 3. Nah, karena itu kita maunya PJ-nya itu terkecil, maka yang kita ambil itu adalah 3, karena antara 6, 5, sama 3, 3 itu paling kecil kan. Jadi kita ambil 3. Maka karena memenuhi PJ-nya terkecil di antara 6, 5, 3 itu, kita maka kita udah dapet nih PJ-nya, yaitu sama dengan P6 sama dengan 3. Nah, lanjut, kita bisa ke step kelima, udah nemu nih PJ sama PI-nya berapa. Kita bisa lanjut ke step 5, di mana step kelima itu PI ditukar sama PJ-nya. Jadi PI ada di tempat PJ dan PJ-nya ada di tempat PI. Sehingga kita bisa tukar 3 sama 2, sehingga permutasinya itu menjadi 4, 1, 3, 6, 5, 2 sebagai permutasi yang baru. Nah, di step ke-6 itu, yaitu kita balik urutan bilangan-bilangan setelah PJ atau setelah 3. 3 kan tadi PJ ya. Nah, bilangan-bilangan 2, 5, 6 itu bisa dibuat permutasi baru lagi. Maka, eh, cara untuk mendapatkan permutasi baru itu adalah ulangi lagi ke step kedua, kita ulangi lagi prosesnya. Nah, nanti yang bakal didapat adalah eh, permutasi yang baru adalah 4, 1, 3, 2, 5, 6. Nah, jadi kalau misalkan kita lanjutin lagi tuh bakal dapat 413265, 413526 dan seterusnya dengan mengikuti proses-proses tadi. Lanjut, selanjutnya adalah proses mengenerate kombinasi. Nah, jadi prosedur mengenerate kombinasi itu prosedur untuk mendaftar semua kombinasi R dari elemen-elemen 1, 2, sampai N menurut urutan leksiografik naik. Jadi ini tuh membahas tentang gimana cara kita menemukan kombinasi dari suatu kumpulan angka. Misalnya kayak tadi 1, 2, sampai N dengan urutan yang naik. Di sini disebutnya sebagai urutan leksiografik naik. Nah, prosedur ini tuh menjelaskan gimana kita bisa menghasilkan kombinasi berikutnya jika kalau misalkan kita udah punya suatu kombinasi. Jadi misalkan di sini diberi jajaran atau string di mana alfa sama dengan alfa 1, alfa 2 sampai alfa R memiliki kombinasi R alfa 1, alfa 2 sampai alfa R untuk mendapatkan jajaran atau string berikutnya dengan cara langkah yang pertama, cari elemen terkanan dalam alfa yang nilainya belum maksimum. Katakan elemen tersebut alfa M. Sedemikian sehingga alfa M ditambah R min M ditambah 1 lebih kecil sama dengan N. Jadi di langkah satu ini tuh kita harus cari elemen dalam kombinasi yang belum mencapai nilai maksimum. Nilai maksimum ini tuh bergantung sama posisi di dalam kombinasinya. Misalnya, kalau misalkan kita ada kombinasi 2, 3 dan kita punya angka maksimal 3, maka kita bakal lihat apakah ada angka yang bisa dinaikkan ke kombinasi berikutnya. Nah, di langkah kedua itu, kalau misalkan string berikutnya setelah alfa adalah beta sama dengan beta 1, beta 2 sampai beta R, maka untuk setiap I, di mana I-nya lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan Mn1, beta I sama dengan alfa I, dan untuk setiap J di mana J lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan R min M, maka beta M tambah J sama dengan alfa M tambah 1 ditambah J. Jadi di langkah kedua ini, setelah menemukan elemen tersebut yang bisa dinaikkan maksimal, kita ganti elemen itu dengan elemen-elemen setelahnya dengan nilai-nilai yang lebih besar, sehingga kita menghasilkan kombinasi yang baru. Misalnya dari kombinasi 1, 2 kita bisa naik ke kombinasi 1, 3. Jadi intinya kita tuh lagi di sini di prosedur mengenerate kombinasi lagi mencoba menghasilkan semua kemungkinan kombinasi dari sekumpulan elemen satu persatu dalam urutan yang menaik dengan cara melihat elemen mana yang bisa dinaikkan dan mengubah elemen setelahnya. Lanjut, langsung ke contoh. Misalkan diberikan sebuah jajaran atau string 1, 3, 4, 6, 7 sebagai kombinasi 5 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dalam hal ini, elemen paling kanan dalam string 1, 3, 4, 6, 7 yang belum maksimum adalah 4. Sehingga string berikutnya setelah 1, 3, 4, 6, 7 itu adalah 1, 3, 5, 6, 7. Jadi kita naikkan 4-nya itu ke 5 supaya dia maksimum. Nah, selanjutnya
elemen paling kanan dalam string 13567 yang belum maksimum adalah 3. Sehingga kita naikkan nih 3-nya menjadi 4. Menjadi stringnya menjadi 14567. Nah, dalam 14567 ini yang belum maksimum itu kan 1. Sehingga string berikutnya adalah kita naikkan satunya jadi 2. Berarti yang string selanjutnya adalah 23456. Nah, elemen paling kanan dalam string 23456 yang belum maksimum itu kan 6. Kita naikin lagi nih, 6-nya jadi 7. Maka stringnya jadi 23457. Kalau misalkan proses ini dilanjutkan, bakal dapat secara berturut-turut stringnya adalah 23467. Ini berarti kan 6-nya nih yang dimaksimumin. Terus dapat lagi 23567. Berarti di sini 4-nya yang dimaksimumin. Kita lanjut lagi Bentar, dapat 24567. bentar, bentar. Halo? Iya, Pak. Ya, perubahan dari 567 menjadi 23456. Tujuhnya kenapa bergeser? Maaf, Bapak, suaranya kurang jelas. Perubahan dari 14567 menjadi 2346. Kenapa tujuhnya bergeser? Kalau tadi kan perubahan-perubahan sebelumnya 13 13467 menjadi 13567 gitu ya. 67 tetap gitu ya. Lalu yang tiga berubah menjadi 14567 tetap gitu ya. Betul ya? Nah, terus terakhir pas perubahan per satu, kok tujuhnya bergeser atau hilang menjadi 6 nilai maksimum. Karena kan tadi kan di awal dibandingkan dengan nilai maksimumnya itu 7 gitu ya. Gimana pertimbangannya? Saya Jelas ingin Kak, Teh? bantu jawab ya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya dilihat dari peraturan yang di awal tadi yang dijelasin prosedurnya itu, kan ada yang kedua itu jika string berikutnya setelah alpha adalah beta sama dengan B1, B2 sampai dengan BR, maka untuk setiap I itu satu kurang dari sama dengan satu, kurang dari sama dengan N-1, BI itu harus sama dengan alpha I, dan untuk setiap J itu J-nya itu harus lebih dari sama dengan nol dan kurang dari sama dengan R min M. Lalu betanya itu M plus J sama dengan alpha M ditambah satu ditambah J. Nah, makanya mungkin buat yang 2, 3, 4, 5, 6 kan itu udah sampai ke maksimumnya itu adalah satu. Berarti karena satu ini, yang belum maksimumnya itu satu, maka itu bakalan lanjut secara berurut ke angka 2, terus bakal ngurut ke dari 2 ke angka-angka maksimal berikutnya yaitu 3, 4, 5, 6. Itu yang saya tangkap sih, Pak. Karena dia maunya Mungkin ya betanya ini M plus ya, D. ya mungkin dilihat lagi itu yang sebagai M siapa, sebagai I siapa, sebagai J siapa, gitu nanti ketahuan. Kan tadi kedua itu membandingkan AI dengan BJ ya, apa I dengan BJ, beta J kan, betul ya, Iya, yang Pak. kedua itu ya. Nah itu dilihat yang alpha I-nya siapa, berarti kan alpha I-nya itu alpha satu ya, betul ya. Iya. Nah, beta J-nya kan, beta J-nya berarti B1 ya, B1 ya. Oh sorry, jika BI sama dengan AI berarti AI-nya A1, BI-nya B1. Ya, kalau dari contoh soal tadi, yang alfanya itu, yang alfa itu berarti 13467, yang B-nya 13567 begitu ya. Iya, Pak. Yang alfa yang mana dari soal ini? 1, 3, 4, 6, 7. Oke, yang beta Eh,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Iya. Nah, jadi kenapa dia harus 7 bergeser? Dari langkah 2 tadi karena AI sama dengan BI, di mana AI1, A1 itu adalah 1 kan, B1 sama dengan 1. Betul ya? Halo, Iya, Pak. coba. Makanya kalau soal gini coret-coret dulu, jadi yang tahu. Sekarang pertama, definisikan dulu. Alfa itu yang mana? Bilang alfa itu yang mana? Bentar, bentar. Saya matikan. Ya. Halo, sudah jelas suara saya? Sudah, Pak. Ya, baik. Oke, pertama misalkan dulu yang alfa yang mana bilangan alfa? 1, 3, 4, 6, 7, Pak. Oke, berarti itu ada 5 bilangan ya. A1 sampai A5, betul ya? Iya, Pak. Oke, yang betanya ada 7 bilangan. A1 sampai beta 1 sampai beta 7 ya. Betul? Betul, Pak. Ya, baik. Kan tadi udah melakukan tuh. Kuncinya ada di lantasan nomor 2. Kalau AI sama BI sama dengan AI, maka apa yang dilakukan gitu ya. Nah, kan pertama tadi langkah pertama melihat yang angka sebelah kanan, betul kan ya? Yang mana belum optimal atau masih kurang dari nilai maksimum, gitu ya, betul ya? Nah, langkah pertama itu melihat angka kurang maksimum adalah angka yang nomor berapa di alfanya? 6, Pak. 4. 4 masih kurang Oh iya, maksimum, 4, 4. maka Iya. ya 4 kan. Dilihat, 4 itu kan posisinya A3, betul ya? Nah, A3 dengan B3, sama nggak angkanya? Beda, Pak. Nah, baru lakukan langkah yang tadi kamu lakukan tuh, naikkan. Gitu ya, nyambung ya? Nah, begitu terus sampai ketemu A1 dengan B1, sama nggak? Sama kan? Nah, kalau sama baru langkah yang nomor 2-nya tadi. Bisa dipahami ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Nah, Terima kasih. lain kali kalau yang kayak gini nih, kamu tulis dulu. Jangan cuma kata-kata, nanti malah bingung teman-teman yang lain. Dibikin dulu. A-nya apa, B-nya apa. Langkah pertama, dibandingkan dulu apa yang dibandingkan dan seterusnya. Jadi melihat perbandingan antara A3 dengan B3-nya. Dan seterusnya gitu ya. Saya dipahami ya. Iya, Baik, baik, Oke, Bapak. Pak. silakan dilanjut. Makasih, Bapak. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini adalah prinsip sangkar burung. Nah, sebenarnya definisi dari prinsip sangkar burung itu berbunyi sebagai berikut. Sejumlah burung ditangkar dalam sejumlah sangkar. Jadi, banyaknya burung melebihi banyaknya sangkar. Maka terdapat sangkar yang memuat lebih dari satu burung. Nah, teorema 1.8 itu jika M burung dimasukkan ke dalam N sangkar dan di mana M-nya ini lebih besar dari N, maka terdapat sangkar paling sedikit berisi 2 burung. Nah, ini adalah ilustrasi dari prinsip sangkar burung. Di mana di ilustrasi yang A itu ada 4 batang pohon. Terus di yang ilustrasi B-nya itu ada nih 4 sangkar burung. Nah, di sini di ilustrasi A maupun di ilustrasi B itu ada 5 burung. Di A nih ada yang topi pink, oranye gitu lah. Terus di yang B-nya ini ada nih burung 1, burung 2, burung 3, burung 4, burung 5 gitu. Nah, kondisinya itu di mana ternyata burungnya ini lebih banyak dari sangkarnya atau dari batangnya nih. Jadi berarti ada kondisi di mana satu sangkar atau satu batang itu berisi 2 burung kayak gitu. Nah, kalau pembuktian di sini, pembuktian teorema di 1.8 ini, kita menggunakan pembuktian tidak langsung, yang dimana pakai kontradiksi. Jadi, andaikan setiap sangkar berisi paling banyak 1 ekor burung, maka banyak burung M tidak lebih dari banyak sangkar N, atau dimana M-nya ini kurang dari sama dengan N. Nah, sehingga kan hal itu kontradiksi sama jumlah M yang lebih besar dari N kan, sehingga terbuktilah kalau terdapat sangkar yang paling sedikit itu berisi 2 burung. Kayak gitu.
Mungkin contohnya, nah di contoh 1.17 yang dimana di antara 8 orang pasti ada 2 orang yang memiliki hari kelahiran yang sama. Nah, kenapa? Karena kan kita ambil dari 8 orang, sedangkan dalam 1 minggu hari itu cuma ada 7. Jadi ibaratnya burungnya nih kalau di poin ini itu burungnya ini si 8 dan sangkarnya ini si harinya atau si 7. Jadi kan pasti ada, kalau misalnya kita masukin orangnya satu-satu gitu, kayak ada yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan sebagainya, pasti ada yang bakalan harinya tuh sama, karena ada satu orang yang tidak menempati sangkarnya kayak gitu ibaratnya. Nah, terus yang kedua nih, demikian pula dari 15 orang berbeda pasti terdapat 2 orang yang lahir di bulan yang sama. Sama juga case-nya kayak gitu, di mana 15 orang akan 15 orang ini si burungnya dan sangkarnya ini pada bulannya. Dalam 1 tahun bulan itu ada 12 kan. Jadi pasti dalam 15 orang bakalan ada 2 atau lebih yang lahir di bulan yang sama kayak gitu. Nah, untuk contoh 1.18 itu, jika B1, B2, dan seterusnya sampai dengan BM adalah M bilangan bulat, jadi dia adalah urutan bilangan bulat, tunjukkan terdapat I dan J dengan dimana I-nya itu lebih besar dari sama dengan 1, dan J-nya ini lebih besar dari si I-nya, dan J-nya itu tidak lebih besar sama dengan si M-nya. Nah, sedemikian sehingga BI plus 1 ditambah BI plus 2 ditambah terus sampai BJ-nya itu habis dibagi sama si M. Nih penyelesaiannya, kita pikirkan penjumlahan sebagai berikut. Misalnya ada B1, B1 ditambah B2, terus B1 ditambah B2 ditambah B3, dan seterusnya sampai dengan B1 ditambah B2 ditambah seterusnya sampai dengan si BM. Nah, jika urutan penjumlahan ini gitu, itu tuh ada penjumlahan yang habis gitu dibagi M, berarti emang pembuktiannya kita tuh bakalan selesai. Tapi balik lagi sih, misalkan kita pakai kontradiksinya kalau dari masing-masing penjumlahan ini tuh ternyata tidak habis gitu dibagi M, gak ada yang habis dibagi M. Jadi kan pasti bakalan setiap penjumlahan ini tuh pasti punya sisa gitu kan. Pasti ada, kalau misalnya sebuah bilangan dibagi terus dia nggak habis kan pasti ada sisanya, dan sisanya itu lebih dari 0 pastinya karena kan sisa ya. Nah, sehingga salah satu dari sisa pembagian tersebut itu bakalan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan M-1. Karena terdapat M penjumlahan dan M-1 sisanya, maka terdapat 2 penjumlahan yang mempunyai sisa yang sama. Jadi kayak misalnya kan kita ada beberapa penjumlahan bilangan, terus tadi urutan penjumlahan bilangan itu ada M, sedangkan sisanya itu ada M-1. Berarti kan kalau tadi dari sangkar burung tuh ada di mana burungnya itu lebih besar dari sangkarnya gitu kan. Nah, sama ini penjumlahannya itu lebih banyak dari jumlah sisanya. Berarti kan ada beberapa penjumlahan yang memiliki sisa yang sama gitu kan. Nah, di sini kita ambil dia itu penjumlahan I sama J, yang dimana tadi I-nya itu kurang dari si J-nya kan. Jadi BI plus 1, B1 ditambah B2 sampai seterusnya sampai si penjumlahan BI-nya ini, terus B1 ditambah B2 sampai dengan si BJ-nya itu mempunyai sisa yang sama, disamain misalnya itu S, sisanya itu katakanlah si S. Nah, jadi bisa kita tulis B1 ditambah B2 ditambah dan seterusnya sampai dengan BI itu sama dengan PM. P-nya di sini tuh bilangan bulat yang dimana kalau dikali M terus ditambahnya sisanya itu gitu. Karena kan tadi penjumlahan ini bakalan habis dibagi M kan, makanya jadi hasil dari bilangan bulatnya kita kali M terus ditambah sama sisanya gitu kan. Terus yang B2 terhadap J-nya juga sama, itu QM ditambah si S-nya. Nah, sehingga bisa nih kita langsung kurangkan dari J sama I-nya, diperolehlah BI plus 1 ditambah BI plus 2 dan seterusnya sampai dengan BJ sama dengan Q dikurang P dikali M, karena kan S-nya ini habis. Kenapa ini BI plus 1 dan seterusnya? Karena kan tadi I-nya itu kan kurang dari sama dengan J kan. Jadi di dalam sini ini pasti ada terusannya sampai di mana ditambah BI terus ditambah BI plus 1 dan seterusnya sampai si BJ-nya. Makanya jadi kalau dikurang hasilnya tuh sisa yang BI plus 1 ditambah BI plus 2 dan seterusnya sampai si BJ-nya ini gitu. Dan hal ini terbukti berarti kalau si BI plus 1 ditambah BI plus 2 ditambah dan seterusnya sampai BJ itu habis dibagi sama si M.
Nah, untuk contoh selanjutnya, ini ada contoh 1.19, di mana sebanyak 51 bilangan bulat diambil dari bilangan-bilangan bulat 1, 2, 3, 4 sampai dengan 100. Tunjukkan bahwa di antara bilangan-bilangan yang terambil, terdapat 2 bilangan sedemikian hingga yang satu pembagi yang lain. Nah, jadi bisa diperhatikan bahwa untuk penyelesaiannya itu, bahwa setiap bilangan bulat tuh dapat ditulis dengan 2 pangkat M dikali N. Jadi kita ubah ke dalam faktor 2 lah gitu ya, 2 pangkat gitu lah. Nah, dengan M-nya ini tuh lebih besar dari 0 dan N-nya ini bilangan ganjil. Jadi kayak misalnya kita kan mau ambil 51 bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 100. Nah, misalnya kita mau ambil 7 gitu. 7 tuh bisa kita ubah jadi 2 pangkat 0 dikali 7 gitu. Terus kalau misalnya mau 8 kita bisa 2 pangkat 3 dikali 1. Terus kalau mau 12 bisa 2 pangkat 2 dikali 3 gitu kan. Nah, karena bilangan bulatnya berisi dari 1 sampai 100 yang mau kita ambil, maka N-nya atau si bilangan ganjilnya ini kan berarti dari 100 tuh ada 50 bilangan kan, yaitu terdiri dari 1, 3, 5, dan seterusnya sampai si 99. Ibaratnya kan 100 dibagi ganjil genap gitu kan 50, 50. Nah, berarti kan ganjilnya berarti ada 50 gitu. Nah, sehingga di antara 51 bilangan yang diambil, terdapat 2 bilangan dengan N yang sama. Jadi kan kita mau ambil tadi 51 bilangan bulat dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 100. Nah, kalau pakai prinsip yang sangkar burung yang tadi dibilang kalau misalnya terdapat M yang lebih besar dari sama dengan N gitu kan. Nah, berarti ini ibaratnya burungnya ini tuh yang 51 bilangan yang bakalan kita ambil. Sedangkan sangkarnya itu si N-nya, yaitu si bilangan ganjilnya ini 50. Berarti kan bakalan ada kan bilangan yang N-nya itu tuh sama gitu. Dua bilangan yang N-nya itu sama. Nah, jadi misalkan kedua bilangan yang tersebut tuh 2 pangkat K dikali si N. Ini entah berapa gitu kan. Dan 2 pangkat H-nya juga dikali N. Karena kan tadi N-nya sama. Berarti kalau misalnya hal ini terjadi, jika K-nya ini, si K-nya ini kurang dari sama dengan H, berarti bisa dibilang kalau bilangan 2K dikali N-nya ini tuh pembagi dari bilangan 2 pangkat H dikali si N-nya. Dan kalau misalnya kebalikannya, jika K-nya yang lebih besar dari H, berarti bilangan 2 pangkat H dikali N-nya ini adalah pembagi dari bilangan 2K dikali si N. Gitu, berarti terdapat. Nah, selanjutnya ini teorema 1.9. Misalkan A1, A2, dan seterusnya sampai AN adalah bilangan-bilangan bulat. Jika sebanyak A1, A2, sampai dengan AN plus 1 min N objek ditempatkan di dalam N kotak, maka kotak pertama mendapat paling sedikit A1 objek. Atau kotak kedua mendapat paling sedikit A2 objek, dan seterusnya sampai atau kotak ke N mendapat paling sedikit AN objek. Nah, pembuktiannya tuh kayak gini. Andaikan untuk setiap I, di mana I-nya ini lebih besar dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan si N-nya. Jadi kotak ke I-nya ini kan mendapat kurang dari AI kan. AI objek gitu. Maka total banyak objek dalam kotak itu tidak akan melebihi dari A1 min 1 ditambah A2 min 2 dan seterusnya sampai dengan AN min 1 yang dimana itu sama dengan A1 ditambah A2 dan seterusnya sampai dengan AN min N. Nah, hal ini kontradiksi dengan banyaknya objek yang akan ditempatkan, yaitu di A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya sampai dengan AN ditambah 1 min N. Dengan demikian teoremanya terbukti. Ini ada catatan untuk teorema di 1.9 itu. Yang pertama tuh, jika A1-nya itu sama dengan A2 sama dengan dan seterusnya sampai dengan sama dengan AN sama dengan K, maka A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya ditambah AN ditambah 1 min K itu sama dengan N dikali K min 1 ditambah K. Nah, jadi teorema yang awal yang 1.7 itu bisa menjadi jika N dikali K min 1 ditambah 1 objek diletakkan dalam N kotak, maka terdapat paling sedikit 1 kotak berisi paling sedikit K objek.
Nah, untuk yang kedua ini tentang rataannya. Jadi, misalkan untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya N banyak objek dalam kotak ke I adalah AI, maka rataan bilangan dari A1, A2, A3, dan seterusnya sampai dengan AN itu adalah kita jumlahin dulu dari A1, A2, A3-nya sampai dengan N dibagi dengan N-nya. Terus ini kan bisa ditulis sama dengan jadi N dikali K-1 ditambah 1, ya kan? Karena tadi di syarat pertamanya kayak gitu, ditambah 1 dibagi dengan si N-nya sama dengan K-1 ditambah 1 per N. Hasilnya kan kayak gitu. Nah, karena rataan ini nilainya lebih dari K-1, karena kan ada tambahan 1 per N-nya ya, berarti kan melebihi dari K-1-nya. Maka salah satu bilangan bulat AI paling sedikit paling sedikit bernilai si K-nya. Artinya, paling sedikit tuh ada satu kotak yang yang berisi K objek gitu. Sehingga diperolehlah pernyataan untuk syarat keduanya ini. Jika sebanyak N bilangan bulat non-negatif dari A1, A2 sampai dengan AN mempunyai rataan yang nilainya melebihi dari K-1, maka paling sedikit satu dari bilangan-bilangan tersebut bernilai minimum K. Kayak gitu. Nah, udah latihan soal. Oke, yang sangkar burung menarik ya. Jelas suara saya ya? Iya Pak, jelas. Nah, jadi sangkar burung itu kan kuncinya di mana sumber lebih banyak daripada tempat tujuannya ya. Kira-kira gitu sederhananya ya. Nah, bedanya saat menyelesaikannya itu ada beberapa tema yang bisa digunakan. Tadi seperti saya sampaikan gitu ya. Tapi kata kuncinya adalah di saat kalian mendapatkan satu soal di mana sumber atau domainnya lebih besar dibandingkan daerah tujuannya, maka itu bisa dikatakan bisa menggunakan penyelesaiannya ya, Ya. sangat burung gitu ya. Nah, jadi kata kunci di sini nih, jika M besar dari N gitu ya. Nah, lihat dari soalnya nanti. Jadi sumber lebih besar daripada tujuannya. Kalau di database namanya many to one, di mana sumbernya lebih banyak dibandingkan dari tujuannya gitu ya. Tadi yang case disampaikan sudah cukup baik. Nah, cuma nanti case-nya, nah itu dari mulai yang ini, contoh yang 17 udah oke, 118. Nah ini 118 mungkin tadi saya nyimak ya. Eh tadi apa ya? Oh bukan yang ini, yang setelah ini. Ah, 19 ini gitu ya. Jadi di sini bahkan sudah di declare kalau bilang belum dapat tulis dengan 2 pangkat M kali N. Nah, jadi kalau kalian coba buktikan ya mungkin dari M besar sama dengan 0, N-nya ganjil. Mana N ganjil ya. Jadi tadi M-nya 0 berarti N-nya 1 berarti 1 gitu ya. 1 kali 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti bisa dibuktikan langsung gitu ya. Nah, Oh, ini berikutnya jadi contoh soal ya. Kelihatan contoh soal seperti apa yang dilihat dari soal ini adalah tadi apa ya? bukan. Dua bilangan sedemikian hingga yang satu membagi ya. Untuk melihat hasil dari pembagiannya. Karena ada persamaan di mana 2 pangkat M dikali N merupakan bilangan bulat, itu yang jadi kata kuncinya gitu ya. Oke, berikutnya satu lagi tadi ini bukti sudah clear kayaknya. Nah, ini gitu ya. Ini tadi yang nomor yang I-nya udah oke ya. Karena sudah clear di mana NK-1 plus 1 objek ya udah oke. Kalau yang I2 kan turunan dari yang I1 ya. Penyebaran dari 1 untuk I sama dengan ya udah oke. Ya. Ya cukup silakan dilanjut latihan soalnya. Soal ya bukan bukan PR kan latihan soal ini kan. Iya, Bapak. Latihan soal. Berapa latihan soal diberikan? Ada 5. Oh, 4. 4, tapi yang 4. punya ada 2. Ya baik, silakan dikerjakan. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 8.33. Nah, 8. maksimal setengah jam ya. Silakan dikerjakan setengah jam. Nanti yang kalau sudah yakin mau dibahas, kita silakan di Zoom. Siapa mengajarkan oh langsung. Anissa nomor 4. Duluan Anissa. Silakan.
Silakan ya, bintang nomor 1B. Oke, bintang. Silakan. Aisyah Cahya 1A. Oke, Aisyah Cahya bintang. Yang nomor 3 belum? Silakan. Nomor 2 dan Oke, 3. sampai jalan. Silakan. Yang nomor 3 coba tayangkan. Guys. Iya. Ya, nomor 3 silakan dibaca. Dua disket, dua disket. Bahasa disket. Kamu kan tahu disket ya, Bang? Nggak tahu, Pak. Disket nggak tahu kok, yuk. Harus cari soal yang lain. Kan kita ngambil di buku, Pak. Ya, oke, setengah jam silakan. Lanjut. Ya. Oke, baik, Bapak. Oke, mungkin teman-teman yang mau boleh langsung ya untuk nomor 2 dan 3 belum ada nih. Mungkin untuk kayak kalau misalnya dari Anissa, Bintang, Aisyah itu udah bisa untuk ngejelasin, kayaknya boleh deh untuk mempersingkat waktu juga sambil nunggu yang mau jawab nomor 2 dan 3. Karena kan PPT juga udah dikirim di grup ya. Alis boleh maju nomor 4 enggak? Boleh, boleh. Bentar. Saya izin share ya. Iya, Nisa. Nah, ini buat nomor 4. Jadi nomor 4 itu soalnya eh, terdapat 51 bilangan yang dipilih dari bilangan bulat antara 1 dan 100 secara inklusif. Nah, pertanyaannya, buktikan bahwa terdapat dua bilangan yang dipilih adalah berurutan. Nah, pertama kita di sini mengurutkan dulu karena bilangannya yang di sini berurutan. Jadi 1, 2, terus 3, 4, terus 5, 6, sampai seterusnya sampai 100, 99, 100 gitu. Nah, jadi karena berurutannya 2, jadi kita bagi aja 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi bakal ada 50 pasangan kayak gitu. Nah, terus tadi ada teorema 1.8 di mana bunyinya itu jika M burung dimasukkan ke dalam N sangkar dan M lebih besar dari N, maka terdapat sangkar paling sedikit berisi dua burung. Jadi berdasarkan teorema ini, karena M-nya itu tadi 51 lebih banyak daripada apa tadi jumlah kotaknya, jumlah ya jumlah ininya pasangannya 50, maka setidaknya ada satu pasangan yang kedua bilangannya itu dipilih. Jadi terbukti terdapat dua bilangan yang dipilih berurutan. Kayak gitu. Benar atau enggak? Iya, Coba lihat ke atas dulu. Coba ke atas dulu. Mana? Nomor berapa? Nomor 4. Iya, Pak, nomor 4. Di mana bilangan yang dipilih dari bilangan bulat 1 100, jika terdapat dua bilangan yang dipilih adalah. Oh iya. Oke, ke bawah. Satu, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Iya, Pak, berurutan. Pasangan 50. Oke. Jadi yang diambil pasangan 50. Oke. 51 banding 50 ya. Iya, Pak. M lebih besar daripada M. Ya, oke. Ya, oke. Ya, cukup clear. Benar ya? iya Bapak betul. Oke. Terima kasih Anissa. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Alis. Yang nomor 3 belum ada ini. Silakan nanti sampai jalan ya, nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3 Pak belum. Kenapa, Is? Nomor 2 dan nomor 3 yang belum. Oh iya, oke. Iya. Bintang mau share screen Bintang. Atau Aisyah yang sudah. Saya udah selesai, tinggal dipoto, tapi dipoto dulu. Oke, baik Bintang. Atau mungkin mau Aisyah dulu ya. Aisyah dulu ya Bintang.
Boleh, Syah. Oke, saya izin jelasin ya, Pak. Untuk soal yang pertama itu, jika X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 pangkat 5 diekspansi, berapa koefisien dari X1 pangkat 3, X2, X4? Nah, seperti yang kita tahu, tadi itu udah ada rumusnya, yaitu sigma dari N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dikali N4 faktorial dikali X1 pangkat N1 dikali X2 pangkat N2 dikali X3 pangkat N3 dikali X4 pangkat N4. Nah, di sini kita bisa lihat kalau si N-nya itu merupakan pangkat dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Itu kan 5 ya, berarti N-nya itu adalah 5. Lalu untuk yang N1-nya itu kita lihat dari pangkat si X1 pangkat 3 dan seterusnya. Maka si N1-nya itu sama dengan 3, untuk N2-nya itu sama dengan 1, N3-nya itu kan nggak ada, maka 0, dan N4-nya itu adalah 1. Nah, selanjutnya kita cari si X1, X1, X2, dan seterusnya. Nah, tapi karena di soalnya itu koefisien dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 itu semuanya 1. Jadi nanti kan 1 dipangkatkan berapapun hasilnya akan 1. Jadi itu nggak dihitung nggak apa-apa karena nanti akan sama aja. Lalu langsung aja kita masukin. Jadinya itu nanti 5 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0 faktorial dikali 1 faktorial. Nanti setelah dihitung hasilnya itu adalah 20. Oke, ini kan sudah jelas dari rumusnya ya, teoremanya ya. Sudah jelas kalau sigma n faktorial dibagi n1 sampai n4 dikalikan faktorial gitu ya. N1 faktorial sampai n4 faktorial dikalikan gitu ya. Nah, ini tinggal memahami n itu berapa ya. Sehingga nanti terus di sini kan yang digunakan adalah pangkatnya ya, n-nya ya. Nah, terus dilihat dari n sumbernya siapa. Jadi yang soalnya itu ada 1 sampai x per jumlahkan pangkat 5, berarti itu n sumbernya. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah X1 pangkat 3 dikali X2 dikali X4. Ya, dilihat N-nya. N dari yang ditanya. Itu menjadi pembagi. Gitu ya. Dan seterusnya sehingga hasilnya menjadi sama dengan 20. Sudah clear kayaknya? Betul ya? Benar, Bapak. Oke, terima kasih. Sekarang dilanjut. Oke, boleh. Bintang. Langsung share screen aja Bintang. Oh, oke. Oke. Jadi tadi dari soal itu 1B itu jika X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 pangkat 5 diekspansi berapa koefisien dari X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 kuadrat. Nah, untuk menentukan koefisien dari X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 kuadrat, nah, menentukan nilai, menentukan nilai dari bentuk seperti ini, 5, 1, 1, 1, 2. Untuk rumus yang sudah dijelaskan Aisyah tadi berupa sigma n faktorial. Ini kan dalam apa? Dalam bentuk apa sih namanya? Dalam bentuk apa? Polinomial ini kan pangkatnya dalam bentuk apa? Persamaan polinomial polinomial ini kan pangkatnya n ya. Ini dipangkatkan n. N ini kan 5 ya. Ini kan 5 ya. Jadi n faktorial per x k1 faktorial dikali K2 faktorial
dikali K3 faktorial dikali K4 faktorial. Nah, jadi di sini untuk X1-nya ini kan ini K1 nih. K1-nya kan 1, jadi paketnya 1. Begitu juga K2 sama K3. K2 sama K3 kan paketnya 1. Jadi K2, K3 juga hasilnya sama dengan 1. Jadi untuk koefisien dari ini maka K1, K2, K3 sama dengan 1 ya. Tapi untuk K4-nya ini kan X4 nih. Tapi pangkatnya K4. K4-nya tuh sama dengan 2 ya. Tapi oke, jadi dari apa penggunaan rumus ini, rumus yang sudah dijelaskan Aisyah tadi, dimasukkan ke sini. Maka jadi 5 ini 5 sama 1, 1, 1, 2 sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial. Untuk 5 faktorial, 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Karena kan 1 faktorial kan 1. Ini kita cancel, 2 faktorial kita hilangkan ya. Karena ada angka pembilang, angka pembilang dan angka penyebut itu sama. Karena mungkin ketika dihilangkan ini 2 faktorial dengan 2 faktorial itu hasilnya 1 ya. Maka jadi 5 dikali 4 tinggal 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Jadi koefisien dari bentuk ini nih dari X1 kali X2 dikali X3 dikali X4 kuadrat adalah 60. Seperti itu penjelasan dari saya. Oke, ini sama dengan yang tadi ya kasusnya ya. Nah, bedanya Bintang Iya, memisahkan Pak. yang dijalankan dengan nilai K, nggak apa-apa juga ya, pangkat yang keduanya. Tapi hasil udah oke menurut saya. Betul ya? Betul, Bapak. Oke. Madia lagi di kampus itu bertigaan. Iya, Pak. Oke Di ya. sini ada kelas offline, Pak. Oh iya. Lah kenapa nggak offline aja hari ini pagi? Kocak nih Kori nih. Bapak itu terlalu dadakan tau Pak, nggak bisa nyari ruangan. Ya udah oke. Silakan dilanjut ya. Oke, ayo yang mau nomor 2 dan nomor 3. Ayo guys, biar cepet selesai guys.
Oke guys, ada yang mau ngerjain nomor 2 sama 3 nggak? Kalau nomor 2 itu hampir sama aja kayak nomor 1 pengerjaannya. Nomor 3 itu pakai teorema yang sangkar burung tadi. Yang nomor 3 itu pakai teorema 1.7 kalau nggak salah. Yang mau ngerjain tinggal tulisan aja ya, atau chat di grup. Bapak mau nanya kalau misalnya yang udah maju mau maju lagi boleh nggak Pak? Ayo silakan. Nomor berapa yang belum? 2 dan 3 ya? Iya Bapak, nomor 2 sama 3. Ayo yang lain. Coba nomor 2 tampilkan soalnya. Berapa cara mendapatkan 12 orang mahasiswa dalam 2 kamar dengan 3? Kamar pertama berisi 4, kamar kedua berisi 8 mahasiswa dan kamar mahasiswa. Ini berarti habis ya mahasiswanya kan ya? Iya Bapak, tinggal pakai rumus yang koefisien multinomial. Ya, oke. Lanjut sebelahnya. Nomor 3. Ya, ayo silakan. Bapak, tadi kan Anissa udah maju, tapi dia mau maju lagi buat nomor 2 boleh nggak Pak? Ya, boleh nggak apa-apa. Coba.
Boleh, Misa. Tapi ini sambil jalan ya Pak, Mbak. Boleh ke nomor 2 nggak Mas? Ya, silakan. Boleh ke nomor 2 nggak? Oke, jadi nomor 2 itu pertanyaannya berapa cara menempatkan 12 mahasiswa ke dalam dua kamar. Demikian hingga kamar yang pertama itu berisi 4 mahasiswa, yang kamar kedua itu berisi 8 mahasiswa. Nah, kita pakai rumus kombinasi yang di samping itu yang n faktorial per r faktorial, n dikurang n faktorial. Nah, kita masukin aja pertama itu 12 kombinasi 4 dikali 8 kombinasi 8. Terus dihitung kayak biasa aja, y-nya 12, pakai rumus yang di atas itu, jadi 12 faktorial per 4 faktorial kali 8 faktorial, itu karena dikurang 12 kurang 4. Terus dikali 8 faktorial per 8 faktorial per 8 kurang jadinya 0 faktorial. Jadi ya dihitung aja kombinasinya, nanti hasilnya itu 495, betul nggak? Betul nggak ya? Gimana aja teman-teman? Ini pakai kombinasi ya? Jawabannya benar, Bapak. Cuma kalau misal mau lebih singkat sebenarnya bisa pakai langsung rumus yang kombinasi multinomial tadi. Nah ini tapi pakai cara kayak gini juga udah benar. Iya, cuma maksud saya tadi mungkin baiknya ini boleh Anissa nggak apa-apa. Cuman kalau konteks lagi belajar multinomial, dipakainya multinomial dulu, gitu ya. Jadi biar clear bisa digunakan apa nggak dalam konteks soal seperti ini. Tapi nggak apa-apa, jawabannya udah oke. Tinggal yang lain mungkin nyoba dengan multinomial ya. Di tahun angkanya 495. Ya, terima kasih Anissa. Silakan yang lain. Sudah jelas itu nomor 2 pakai multinomial. Lihat persamaannya atau rumusnya, dimasukkan dengan soal yang ada. Apa namanya? Stop share dulu. Ya, baik. Ya, cukup clear ya. Hari ini pembahasannya, saya minta maaf. Lagi di jalan nih. Karena mau ke kampus juga tadinya, mau luring jam 10. Tahu kalian luring, mah ya luring aja. Cuma karena ruangan terbatas ya. Jadi, nanti saya kasih tugas. Hari ini cukupkan saya sampai jam segini. Nanti tugas, cuman tugasnya mungkin nanti nyusul ya. Saya berikan di hari Rabu. Sekalian dengan selesai materi yang berikutnya gitu ya. Insya Allah Rabu kita bisa. Rabu itu kalian ada masih mengajar nggak ya Rabu ya? Hari ini ada dosen praktisnya nggak hari ini yang kalian ini? Ada ya? Ada, Bapak. Nah, Selasa Rabu kayaknya ada deh. Cuma nggak tahu kelas kalian apa bukan. Nanti lihat sikon ya. Kalau amat ternyata dosen praktisi dilakukan dosen praktisi karena emang lagi kejar tayang untuk kegiatan prodi gitu ya. Jadi cukupkan saja hari ini. Tanya jawabnya nanti nyusul di pertemuan berikutnya aja sekalian gitu ya. Oke? Nanti Pak juga sama menyusul ya. Oke. Terima kasih untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Oke, pamit ya. Assalamualaikum. Makasih Bapak. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.